Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya di channel Hans Barber, channel yang membahas putar tutorial dan cara-cara mencukur rambut untuk pemula teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan video ini atau yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share teman-teman, agar channel ini berkembang untuk kedepannya. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi untuk video terbarunya dari kita teman-teman. Nah, kita langsung saja teman-teman membahas videonya. Video kali ini kita akan mencukur rambut model French Crop teman-teman, dengan bagian samping dia pengen di mid fade atau middle fade seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana cara mengeksekusinya, tonton terus videonya sampai selesai agar kita benar-benar belajar dalam pemotongan rambut ini teman-teman. Nah, di awal kita sudah menggunakan guard nomor 2 teman-teman, dengan tuasnya itu langsung kita close teman-teman. Jadi di guard nomor 2 ini tuasnya langsung kita close, kita atur ketinggiannya, kita lurus saja teman-teman, tidak apa-apa. Karena nanti cukuran mid fade itu walaupun di guard 2-nya tinggi, tapi di bagian detail gradasinya itu dia tidak terlalu tinggi teman-teman. Oleh karena itu simak videonya sampai selesai agar kita benar-benar paham bagaimana cara membuat gradasi dengan halus, bagaimana cara membuat cukuran French Crop yang benar-benar connect teman-teman. Untuk langkah selanjutnya yaitu setelah guard nomor 2 kita menggunakan clipper saja teman-teman, dengan tuasnya itu langsung kita close. Kita buat line up, kita buat garis batasnya teman-teman. Mohon maaf, kita buat garis batas atau guideline sehingga nanti akan memudahkan kita dalam pembuatan gradasinya teman-teman. Nah, ini saya buat tengah-tengah teman-teman. Jadi di tengah-tengah itu saya patahkan, saya potong menggunakan clipper saja ini untuk membuat guideline atau pola selanjutnya teman-teman, pola gradasinya. Dan setelah guideline terbuat, kita haluskan di bagian bawah menggunakan trimmer teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan trimmer saja tanpa menggunakan shaver, karena menurut saya memang menggunakan trimmer saja sudah worth it. Kalau kalian pengen dihaluskan lagi ya monggo sekali teman-teman menggunakan shaver, yaitu sangat-sangat dianjurkan teman-teman. Tetapi beberapa customer customer saya di sini itu tidak mau teman-teman, rata-rata tidak mau, terlalu halus banget untuk bagian bawah. Oleh karena itu kenapa saya memakai trimmer saja, tidak sampai menggunakan shaver teman-teman. Jadi itu alasannya, bukan saya tidak ada shaver teman-teman, saya ada shaver teman-teman, tetapi memang saya jarang gunakan dalam pembuatan fade ini karena memang customernya tidak mau teman-teman. Oleh karena itu menurut saya memang dengan trimmer saja itu sudah worth it teman-teman. Jadi nggak masalah di situ, kita tidak masalah, kita tidak bisa debatkan. Kita langsung saja kembali lagi di videonya teman-teman. Jadi tekstur rambutnya ini memang lurus, tetapi dia tidak terlalu kaku teman-teman, sehingga nanti dalam pembuatan gradasinya kita memang benar-benar butuh effort yang lebih. Karena dalam satu kali gosokan rambut yang seperti ini dia tidak akan hilang garis batasnya nanti teman-teman. Oleh karena itu tonton terus videonya sampai selesai teman-teman, jangan di skip agar kita memahami bagaimana cara membuat gradasi yang halus, bagaimana cara menghilangkan garis batas yang susah sekali itu teman-teman. Saya belajar dulu memang susah sekali. Dan untuk langkah selanjutnya ini kita menggunakan guard nomor 1 teman-teman. Dengan tuasnya itu perhatikan bahwasanya tuasnya di sini saya open teman-teman. Jadi saya open terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan gradasinya yaitu untuk menghaluskan gradasinya tadi teman-teman, kita pakai menggunakan guard nomor 1 terlebih dahulu teman-teman. Dengan tuasnya itu kita open. Jadi urutannya seperti itu. Setelah nomor 2, nomor 1 kita urutkan dari bagian atas teman-teman. Guard nomor 2, guard nomor 1 open. Ini guard nomor 1 open teman-teman. Nanti langkah selanjutnya ada lagi. Pokoknya kita samakan dulu teman-teman warnanya, kita ratakan dulu, kita pokoknya kita samakan warnanya itu teman-teman, sehingga tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam. Nah, untuk langkah selanjutnya nih teman-teman, tetap kita menggunakan guard nomor 1 dengan tuasnya itu perhatikan ini saya sudah pindahkan tuasnya, yaitu kita close teman-teman. Kita potong bagian bawah sedikit dari guard 1 open tadi teman-teman.
Jadi urutannya seperti itu. Di bagian paling atas guard nomor 2 close, setelah itu bagian bawahnya sedikit guard 1 open, terus di bawahnya sedikit lagi guard 1 close teman-teman. Jadi urutannya seperti itu. Dan bagi teman-teman, kenapa sih harus diurutkan seperti itu? Karena memang dalam mencukur rambut ini kita harus punya struktur teman-teman, struktur mencukur rambut, sehingga nanti kita tidak akan bingung mana sih yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus kita akhirkan pengerjaannya teman-teman. Jadi seperti itu tujuannya. Kalau kalian belum menemukan versi struktur kalian sendiri, silahkan temukan teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen meniru apa yang ada di video ini, ya monggo sekali, karena memang di sini tempat kita belajar, sama-sama belajar teman-teman. Tidak ada yang menggurui, saya pun belajar, kalian pun belajar. Kalaupun ada teknik saya yang kurang pas, ya mohon diberi komentar dan sarannya teman-teman. Dan kalaupun ada yang mau ditanyakan, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Nah, kita kembali lagi ke videonya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, salah satu close yaitu kita buat menggunakan guard 0,5 teman-teman. Jadi untuk menghilangkan garisnya menggunakan guard 0,5, kita hantam di bagian yang masih bergaris itu teman-teman. Jadi pas garisnya itu kita hantam menggunakan guard 0,5 teman-teman. Karena memang garis ini kita harus hilangkan, yaitu dengan strukturnya menggunakan guard 0,5 terlebih dahulu teman-teman. Dan kalaupun dia nanti terlihat bahwasannya masih ada garis-garis yang terlihat, masih ada garis-garis batas yang masih membekas teman-teman atau tidak menghilang menggunakan guard 0,5 ini, nanti itu akan kita hilangkan teman-teman. Oleh karena itu tonton terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Pokoknya kita pudarkan dulu, kita samakan dulu warnanya di guard 0,5 ini teman-teman. Kalau di guard 0,5 ini belum sama warnanya, kita belum pindah ke teknik selanjutnya teman-teman. Jadi cara mencukur saya seperti itu, karena kita percuma teman-teman, kita buru-buru nanti hasilnya akan warnanya tidak serasi. Nah itu akan mempengaruhi hasil yang kurang pas menurut saya teman-teman. Tidak apa-apa kita menghabiskan waktu yang lumayan sekitar 15 menit ke atas, karena memang standarnya seperti itu teman-teman, sehingga kita bisa mengaplikasikan cukuran kita yang bagus di customer itu teman-teman. Nah ini dia teman-teman, setelah di cut 0,5 telah selesai, warnanya sudah sama. Untuk menghilangkan garis-garis yang masih terlihat, saya menggunakan clipper saja tanpa guard teman-teman. Dengan tuasnya itu perhatikan bahwasannya ini tuasnya saya mainkan teman-teman, sesuai kebutuhan. Intinya saya open terlebih dahulu teman-teman. Saya ambil teori dari guard nomor 1 tadi. Saya open terlebih dahulu. Kalau garisnya tidak hilang menggunakan open, itu tuasnya kita langsung close saja teman-teman. Jadi tidak usah bingung-bingung. Pokoknya untuk menghilangkan garis kalian open terlebih dahulu teman-teman, tanpa guard. Untuk clippernya kalian open terlebih dahulu. Kalau garisnya itu tidak hilang, kalian tinggal close saja teman-teman. Dengan satu syarat teman-teman, syaratnya yaitu hanya memakai ujung-ujung mata pisau teman-teman. Ini harus diberi tanda petik karena memang kemarin ada beberapa yang belajar, maksudnya yang komentar teman-teman, bang saya menggunakan clipper saja tanpa guard nggak bisa menghilangkan garisnya teman-teman. Dia selalu membuat garis baru, membuat garis batas baru. Nah, kenapa terjadi seperti itu teman-teman? Karena memang dalam menghilangkan garis ini kita harus memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Kenapa dia terjadi membuat garis baru tadi? Karena dia memakai semua mata pisau teman-teman. Kalau kita memakai semua mata pisau, otomatis memang hasilnya bakal seperti itu teman-teman, bakal membuat garis batas baru dan seterusnya teman-teman. Oleh karena itu dengan syarat harus diberi tanda petik. Setelah guard 0,5 tadi kita menghilangkan garisnya menggunakan clipper saja tanpa guard. Dengan tuasnya itu kita open terlebih dahulu. Kalau dia tidak hilang menggunakan open, langsung kita close saja teman-teman. Dengan syarat satu saja teman-teman, dengan hanya memakai ujung-ujung mata pisau saja teman-teman. Jadi memang itu intinya, harus memakai ujung-ujung mata pisau. Nah terlihat bahwasannya di video teman-teman saya memakai ujung-ujung mata pisau teman-teman. Saya perlahan saya ayunkan sehingga kita belum pindah. Kalaupun warnanya belum sama, kalau garisnya belum sama, kita belum pindah terlebih dahulu teman-teman. Tetap kita gunakan karena memang
teknik prosedurnya seperti itu teman-teman. Oleh karena itu jangan bosan belajar teman-teman, terus praktekkan. Kalau kalian belum bisa dalam pembuatan gradasi yang halus atau belum bisa dalam menghilangkan garis batas, terus teman-teman terus berlatih, jangan bosan belajar teman-teman. Karena kalau kita sampai berhenti di seperti itu teman-teman, kita tidak akan mendapatkan intisari dari pembelajaran kita teman-teman. Jadi kalau kalian pengen jago itu terus harus berlatih terus teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke videonya. Setelah pembuatan gradasinya selesai, setelah pembuatan gradasinya sudah halus, kita beri teknik overcome namanya teman-teman. Jadi kita membuat teknik overcome supaya hasil cukuran kita itu lebih connect ke bagian atas teman-teman, lebih nyambung dan nampak lebih manis hasilnya teman-teman. Oleh karena itu cara teknik overcome seperti ini, kalaupun kalian nanti belum paham mengenai teknik overcome, saya sudah cantumkan di kolom deskripsi teman-teman. Jadi silakan teman-teman klik videonya. Itu videonya tidak panjang teman-teman, sekitar 5 atau 6 menit saja. Itu sudah saya bahas secara detail tentang penjelasan teknik overcome teman-teman. Jadi silakan teman-teman tonton kalaupun teman-teman pengen mendalami lagi teknik overcome. Nah, di video kali ini akan saya bahas tipis-tipis tentang teknik overcome teman-teman. Jadi teknik overcome itu terbagi menjadi dua teman-teman. Jadi teknik vertikal dan horizontal. Nah, teknik vertikal itu seperti yang saya gunakan ini teman-teman, yaitu lurus ke atas pengambilan clippernya. Untuk teknik vertikal itu kita fokus kepada detail gradasinya teman-teman. Nah, untuk teknik horizontal seperti ini teman-teman, yaitu cara pemotongannya menyamping atau menyamping kanan, menyamping kiri boleh. Sehingga pokoknya kalau horizontal itu menyamping, kalau vertikal dia lurus ke atas teman-teman. Untuk tujuannya vertikal yaitu untuk menghaluskan bagian detail, dan kalau horizontal yaitu untuk mengkonekkan bagian bawah dan bagian atas sehingga tidak ada rambut-rambut yang patah itu teman-teman. Tidak ada yang rambut-rambut bagian atas yang offside ke bawah. Jadi seperti itu. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu kita potong bagian atasnya teman-teman. Jadi customer kita kali ini pengen rambutnya bagian atas itu dipotong lagi sedikit, tetapi tidak terlalu pendek memang teman-teman. Jadi kita buat saja, kita potong bagian atas sekitar 3 atau 4 cm saja. Saya awali dengan bagian sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau memotong bagian atas itu saya awali dengan bagian sebelah kiri. Kita buat pola di bagian sebelah kirinya. Setelah membuat pola di bagian sebelah kiri, kita tinggal meluruskan ke tengah dan ke sebelah kanan ya teman-teman. Jadi tekniknya seperti itu. Terlihat bahwasannya bekas potongan di bagian kiri itu terlihat untuk pola sebelah kanannya teman-teman. Nah, kita luruskan, kita ambil bagian rambutnya, kita luruskan bagian kepalanya tadi teman-teman. Nah, terlihat polanya memang terlihat teman-teman. Nah, terlihat jelas teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung untuk memotong bagian rambut atas ini teman-teman. Untuk teknik gunting kalian bisa pelajari teman-teman, yaitu tinggal diayunkan saja. Dan gunting ini saya memakai gunting merek Farber teman-teman. Jadi gunting ini enteng sekali teman-teman, saya nyaman sekali untuk memakainya sehingga memudahkan saya dalam pemotongan rambut bagian atas teman-teman. Dan untuk bagian belakang pun sama teman-teman, tekniknya kita ambil dulu dengan sisir. Nah, yang kurang connect, yang kurang rata dengan bagian atas itu kita potong teman-teman. Jadi nanti hasilnya dia square ke atas seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah bingung teman-teman, tinggal kalian ambil rambutnya menggunakan sisir, setelah itu potong bagian ujung-ujungnya saja teman-teman. Dan setelah pemotongan bagian atas, bagian belakang itu sudah selesai, yaitu tinggal kita cropkan di bagian depan teman-teman. Jadi bagian depannya itu karena dia meminta French crop, kita cropkan, kita ratakan menggunakan trimmer. Jadi saya menggunakan cara seperti ini teman-teman untuk meluruskan bagian depannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada teknik lain yang monggo, karena saya lebih mudah menurut saya menggunakan teknik ini, yaitu langsung menggunakan trimmer. Saya langsung praktekkan saja teman-teman. Tidak lupa untuk kita beri garis tepinya itu teman-teman, supaya cukuran kita memang terlihat lebih tajam bentuknya, lebih berbentuk sehingga dari kejauhan itu tampak lebih rapih teman-teman. Jadi seperti itu. Dan tidak lupa pula kita perjelas lagi menggunakan teknik razor teman-teman, sehingga tingkat kerapihannya nanti akan bertahan lebih lama dan itu akan memberikan kepuasan yang lebih di customer teman-teman. Jadi customer merasa, oh rapinya lebih lama nih,
Jadi nanti dia akan kedepannya itu akan kembali lagi cukur sama kita teman-teman. Nah itu salah satu tekniknya, salah satu triknya agar pelanggan kita tidak lari dari kita teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggalkan saran dan komentarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Thank you sudah menonton.